91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati. Hai teman Indika di jam 5 sore ini seperti biasa Financial Talk bersama dengan Gita Arga Sasmita. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar duit. Hai Gita Arga Sasmita, kayaknya kamu agak belangan deh abis liburan ya di Alam Sutra. Halo Dira, berapa hari kita libur kemarin? Kita libur dari, ada yang Selasa dari ya? Senin, Rabu ada ya, yang dari Rabu. Senin, iya cutinya Senin Selasa. Tapi sebenarnya libur itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lama banget ya. Iya, habis liburan panjang. Liburan Ngecek nih sekarang dompet gimana kondisinya. Iya, aku langsung ngecek mutasi. hari ini wow, lumayan ya, kemarin seminggu 1 kali gaji abis kayaknya ya. Oh my god. Tapi untung baru aja gajian kan. Iya, baru akhir banget. bulan. Betul banget, lebih liburan kemarin tuh luar biasa banget. Kayak sebuah kenikmatan yang jarang banget kita temukan di setiap tahunnya. Ya kan, pemerintah ngasih libur di awal, bukan di tengah-tengah doang ya, dari awalnya liburnya, terus abis itu lanjut lagi weekend, terus abis gajian pula. Alhamdulillah yang gajiannya tidak dipotong ya. Alhamdulillah ya, sesuatu. Benar, tapi kan akhirnya liburan panjang seperti ini tuh kayak udah wajib, setiap orang tuh pasti akan lakuin. Sampai itu adalah masuk ke budget tahunan, dimana semua orang ini tuh gak boleh di otak-atik. Yang namanya liburan tuh wajib harus ada dananya. Sebenarnya wajib gak sih kita misahin kalau budget liburan itu ya harus ada? Nah itu tergantung dari preferensinya masing-masing tuh. Kalau aku pribadi sekarang kan hampir setiap orang tuh butuh liburan. Menurut aku itu sah-sah aja dan sangat boleh gitu ya. Oke. Sangat boleh, tapi balik lagi harus ada batasannya nih. Batasannya apa? Batasannya ya gaji kita, pendapatan kita berapa. Jadi harus dihitungnya nggak cuma mau liburannya berapa, tapi dihitung juga semua-muanya. Terus nanti yang buat liburan bisanya berapa gitu. Oh, jadi kita bukan liburan kemana, tapi uang itu bisanya liburan kemana? Iya. Oh, jadi kalau misalnya liburan cuma ke Bandung nggak bisa gitu ya, ke Bali? Ya kalau misalnya nih mau liburannya ditanya dulu nih pertama kali. Gajinya berapa? Terus kebutuhan pokoknya berapa? Berarti kan kalau liburan tuh masuknya ke kebutuhan sekunder kan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita nggak liburan, hidup kita masih akan berjalan, kita masih akan baik-baik aja dan sehat-sehat aja, begitu kan. Nah terus kalau misalnya udah dihitung ternyata cukupnya liburannya 1 kali doang nih setahun, atau boleh deh 2 kali gitu, tapi 2 kalinya batasannya kemana? Oh paling jauh ke Bandung, paling jauh lagi ke Jogja, tapi aku maunya misalnya ke Bali, terus kemudian nanti mau ke Jepang misalnya gitu. Nah oke, berarti yang tadinya 2 kali ya dijadiin 1 kali aja, ditunda dulu nih. Jadi dalam 1 tahun batasannya 1 kali liburan tapi agak jauh gitu. Oh, tergantung preferensi masing-masing sih sebenarnya. Kalau sekali liburan ya cara manage-nya seperti itu. Yang gak liburan sama sekali, yang gak suka liburan pun juga ada loh orang gitu, yang lebih mendingan uangnya buat renov rumah, buat ke Guardian. Siapa ya itu? Aku check out Shopee. Banyak sih sebenarnya, tapi kalau mau tipikal yang liburan itu adalah wajib banget, boleh tuh manage-nya seperti itu. 2 kali, tapi ya yang dua-duanya ini nggak terlalu jauh, yang deket-deket aja, atau mau 1 kali aja tapi kayaknya lebih bagus gitu ya, lebih jauh, lebih kayaknya berbeda, mungkin langsung ke luar negeri dan lain-lain. Berarti perlu ya, karena untuk supaya nggak stres juga, selalu gitu deh. Butuh dan liburan reward tuh biar kan. nggak stres. Iya, reward kan ke Iya diri sih. kita sendiri, menghibur diri sendiri, nggak ada yang salah loh. Oke, Yang salah adalah manage-nya. Pengeluaran nih. Iya. Tapi akan jadi salah nggak sih Kak Gita kalau ternyata liburan itu yang justru malah nambah beban pikiran akhirnya? menambah Karena- beban pikiran karena Karena ternyata boros juga ya gitu. pasti kalau boros, maksudnya jatuhnya kalau misalnya jadi boros itu karena nggak direncanakan dan nggak dihitung dari awal, jadi jatuhnya boros. Tapi kalau misalnya dihitung dari awal, kebutuhannya nanti akan kayak gimana, mampunya berapa, batasannya seperti apa, kayaknya akan fine-fine aja sih.
Oh, menarik tuh ya. Jadi kalau lo ngerasa kayaknya malah bikin stres, bukannya stresnya hilang, mungkin harus ada yang perlu diatur ulang. Terutama soal duitnya ya. Sebenarnya liburan bukan antara perlu nggak perlu sih. Setiap orang itu kan punya keinginannya masing-masing. Punya apa ya, titik hiburan buat diri dia tuh di mana. Ada yang dibelanja aja sama-sama ngeluarin budget. Liburan pun juga sama, pengen refresh. Mungkin pekerja, dan masing-masing setiap pekerjaan itu punya tingkat stres yang berbeda-beda. Dan solusinya pun juga berbeda-beda. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang yang nggak bisa kemana-mana harusnya. Nggak bisa kumpul-kumpul, terus juga di luar negeri lockdown juga kan. Harusnya berarti budget liburan itu harusnya masih ada nih. Harusnya ada. Tapi kan gini, biasanya mungkin kemarin-kemarin nih kita definisinya kalau liburan tuh harus keluar negeri misalnya. Iya. Ya kan? Nah kita ada hikmahnya juga, mungkin saking kita pengen keluarnya tapi nggak bisa, kita jadi mulai mencari-cari alternatif sekitaran mana sih yang bisa didatengin, dan itu kan juga bisa apa ya, karena lebih dekat jadi bisa lebih menghemat harusnya. Jadi mudah-mudahan sih kalau misalnya yang tahun ini budgetnya udah kekumpul dan ternyata kepakainya nggak full, di tahun depan setelah mudah-mudahan pandemik ini selesai, jadi kita bisa lebih ada pilihan liburan yang lebih wah misalnya. Tapi kayaknya jor-joran deh. Tahun depan Di tahun ya? depan kayaknya nih. Kayak udah semacam emosi yang dikumpulkan. Kayak wah balas Seperti dendam. kuda yang selama ini dikandangin Iya. gitu ya. Terus balas dendam tahun depan ketika udah semua negara nih akhirnya dibuka lagi kayaknya abisin, akhirnya lupa lagi, tetap harus di manage. Tapi capek sih memang ya. Kita ilmu keuangan itu kan memang tidak bisa harus ditelan mentah-mentah, tapi harus dipraktekin secara pelan-pelan. Dibangun dulu habitsnya kan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mengatur, terus juga akhirnya kita akan nemuin flow-nya. Banyak orang yang ngerasa, aduh gue nggak bisa ngatur-ngatur uang kayak gitu, karena ya itu dia tadi selalu merasa gagal. The very basic adalah kalau misalnya kita belajar keuangan, yaitu manage cash flow-nya. Jadi nggak usah mikirin dulu nanti investasi apa, terus kemudian instrumen buat nabung, investasi dan lain-lain yang susah-susah dulu. Kita praktekin aja dulu, antara pendapatan sama pengeluaran itu harus seimbang, harus nggak boleh negatif. Udah itu aja dulu. Nah kalau misalnya itu udah kita bisa kontrol, gampang banget nanti. Terus juga misalnya gini, oke, pengeluaran kita nggak negatif, tapi ternyata kenapa nggak negatif? Karena misalnya ditopang oleh kartu kredit misalnya, bisa juga begitu. Bener sih, itu adalah sebagai solusi milenial. Kartu kredit. Dan boleh gak sih kalau kita liburan menggunakan kartu kredit? Gini, Kan banyak promo. Gini, sebenarnya boleh banget karena tadi banyak promo, terus kemudian juga kalau di luar negeri kan juga memudahkan ya kalau daripada kita bawa cash. Cuma kita balik lagi harus bertanggung jawab banget sama pilihan ini. Gini loh, seharusnya ketika kita tahu nih kita udah punya kebutuhan liburan, terus kita pikirin struktur gaji kita tuh ada apa aja, ada bulanan, ada tahunan. Kalau misalnya yang nggak ada tahunan, itu berarti harus mengumpulkan kan dari gaji per bulan tuh ditabungnya maksimal nanti bisa berapa. Misalnya dia bisa sanggup untuk 1 juta per bulan, berarti kan dalam 1 tahun dia nggak boleh budgetnya lebih dari 12 juta. Gitu kan, karena dia nggak punya misalnya nggak punya bonus tahunan misalnya. Nah itu juga harus dipikirin tuh struktur gaji kita. Terus kemudian satu lagi, gaya kita tuh seperti apa sih? Gaya hidup, gaya liburan. Gaya liburannya tuh koper apa, ransel. Apakah kita orang yang cukup fleksibel? Kalau misalnya budgetnya segini ya udah berarti gue mau jauh tapi nggak apa-apa. Kalaupun misalnya gue harus tidur di
motel gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, itu dipikirin lagi tuh. Tergantung, pokoknya semua tuh tergantung kita. Kita maunya apa, dan kita siap strugglingnya untuk mendapatkan itu juga seperti apa. Balik lagi sih sebenarnya kebijakan dari diri masing-masing ini yang harusnya berperan penting. Jadi bukan karena uangnya berapa atau liburannya kemana, tapi balik lagi ke kita yang mengaturnya mau seperti apa. Ya jangan sampai juga sih ketika pulang liburan malah nambah stres juga. Iya, kartu kreditnya nggak kebayar. Iya, itu dia tadi, karena kita selalu berdalih lo harus memberikan hadiah buat diri lo sendiri udah setahun bekerja. Jadi kayak wah doing everything, gak usah mikirin duit. Rasanya itu kayak gitu kan. Feeling liburan akhir tahun terutama tuh seperti itu. Manage budget untuk liburan tuh baiknya seperti apa sih? Atau kita manage-nya itu setiap bulan emang kita sisihin untuk kita liburan di tahun depan. Atau mungkin kita mengalokasikan budget-budget, oh nanti tuh ada bonus, oh nanti tuh ada THR, baiknya tuh kayak apa sih? Kalau aku gini, misalnya kamu punya bonus tahunan atau THR, berarti batas maksimal kamu itu adalah si bonus tahunannya, jangan hitung bulanan. Misalnya bonus tahunannya 10 juta, berarti kamu nggak boleh liburan lebih dari 10 juta. Saya gitu. Oke. Ini bersihnya ya, misalnya maksudnya ketika tidak harus memikirkan pengeluaran lain. Tapi budget liburan itu sebaiknya memang direncanakan jauh-jauh hari, karena kalau misalnya jauh-jauh hari kan pasti akan lebih mateng, akan lebih murah juga tiket dan hotel dan sebagainya gitu. Kalau kamu mau pakai kartu kredit, jadikan kartu kredit itu adalah alat pembayaran, bukan alat untuk menambah budget liburan kamu. Alat pembayaran, bukan alat pembayaran. Misalnya punya 12 juta budgetnya satu tahun kamu boleh liburan 12 juta. Oke, kamu berangkat nih. Nah, misalnya setengahnya pakai kartu kredit karena untuk akomodasi dan sebagainya macamnya gitu. Berarti udah habis 12 juta ini udah dipotong buat bayarin si kartu kredit. Bukannya 12 juta ditambah 6 juta lagi gitu. Oh, ternyata kita salah dalam memanage itu ya. Ternyata tuh tetap harus punya di budget untuk liburannya dalam bentuk cash gitu ya. Tapi itu adalah menjadi alat untuk membayar bayar nanti si kartu kreditnya nanti gitu. Pay later juga hati-hati loh, dear. Itu bunganya gede banget loh. Iya, aku sebenarnya nggak terlalu tahu bunganya karena aku nggak pernah pakai. Cuma prinsipnya gini sih, akan lebih bijak kalau misalnya kita kalau liburan tuh udah ada uangnya. Iya deh. Betul. Kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain. Iya, kalau nggak ada ya udah nggak usah berangkat. Berarti kamu harus nabung gitu. Nah. Bukannya nggak boleh, tapi kamu nabung dulu buat liburannya. Yes. Dan kayaknya treatment menabung itu tuh selalu jadi guide buat kita sebenarnya. Akhirnya lo jadi sayang. Karena menabung kayak, ih kok sayang ya kalau gue pakai hotel ini, kok gue sayang ya kalau lebih bijak. Iya. Makanya jangan sampai uang yang gue kumpulin susah-susah nih tidak berkesan. Iya, mungkin karena kita jarang banget kali ya berjuang di menabungnya itu ya. Iya, padahal gampang loh, banyak banget instrumen tabungan yang langsung debit segala macam buat liburan, tinggal pakai itu. Nikmati fasilitas. Gimana nih Sobat Indika, kamu tim yang harus liburan setiap tahunnya atau justru malah liburan kalau ya lagi kepengen aja, kadang 3 tahun sekali, 5 tahun sekali atau seperti apa? Boleh bergabung ya di 0855 900 9160. Tipsnya kali Kak bagi buat kita di sini supaya kita bisa liburan aman, nyaman, gak perlu mikirin tabungan dan cicilan. Kalau tabungan sih harus selalu dipikirin dong. Yes. Iya ya. Aduh, kayak kita kalau berkutat di tabungan, ya susah sih. Kan tabungannya bisa banyak. Tabungan liburan, tabungan beli tas. Tetap tabungan untuk dihabiskan. Iya. Jangan ragu-ragu loh untuk menghabiskan tabungan. Iya sih. Karena gini. Kita bisa ngasih reward kepada diri kita, tapi kita latihan juga berproses gitu. Kalau misalnya tiba-tiba pengen ini, terus harus langsung besok, tapi nggak ada uangnya gitu, ya gimana dong? Oh, jadi memang sebenarnya
ilmu keuangannya itu adalah di situ ya. Jadi bukan untuk melatih untuk menumpukan dana aja, tapi emang prosesnya itu. Iya. Nahan akhirnya jadi ke manage lebih bijak dalam membeli barang. Terus juga menahan nafsu. Ternyata kita nggak butuh ya, cuma pengen doang. Melakukan perencanaan keuangan itu ingat bukan buat semata-mata jadi kaya, tapi juga yang paling penting adalah merasa sejahtera. Sejahtera tuh definisinya apa sih? Definisinya adalah happy dan bersyukur dengan apa yang sudah kita dapetin nih, pendapatan, gaji. Bisa happy gimana? Bisa cukup untuk hal-hal yang paling utama dan paling prioritas, bisa juga cukup untuk menyenangkan diri sendiri tanpa menimbulkan masalah baru. Tuh, tapi boleh nggak kalau misalnya kita ubah? Mungkin gue nggak bisa nabung, tapi gue bisa nambah pemasukan. Boleh dong. Jadi- Boleh. Konsekuensinya berarti kalau kamu nggak bisa nabung untuk bersenang-senangnya, karena udah mepet banget nih gitu. oh ya bisa ada kok, banyak yang kondisi kita kan berbeda-beda ya. Terus udah gitu cara menyikapinya dan strateginya juga beda-beda. Kalau misalnya emang udah mepet banget buat hari-hari, terus juga mungkin punya tanggungan keluarga dan lain-lain, terus udah nggak cukup lagi, ya solusinya satu lagi adalah mencari uang tambahan, side hustle gitu. Itu bisa jadi salah satu solusi sebenarnya, karena memanage uang itu ya nggak tahu nih, kita udah nggak ada yang bisa uang untuk ditabung atau emang harus ada butuh pemasukan baru. Yang penting pokoknya ini kan ceritanya kita lagi ngebahas tentang liburan. Yang penting adalah jangan punya hutang dari liburan. Itu prinsip banget. Itu deh, yang itu dulu diturutin deh ya. Gimana caranya untuk kita sekelar liburan kagak ada utang di situ. Jangan sampai kita tujuannya buat buat rilis stres, buat menyehatkan mental gitu kan ya. Tiba-tiba habis liburan ditumpuk-tumpuk hutangnya, udah gitu males bayar pula. Udah deh, nambahin penyakit mental kan itu. Gimana caranya utang gak beres-beres gara-gara liburan, tiket pesawat dijadiin cicilan 12 kali misalnya. Apaan nih? First class banget. Tapi ada aja sih orang kayak gitu. Ada banyak. Ya, kita terserah sih kita mau bercermin di siapa gitu kan. Banyak contohnya di sekeliling kita. Kakak Gita, thank you banget. Semoga tips-tips liburan ini bisa ke-apply kita yang akan liburan di akhir tahun ini. Mungkin ya kurang kemarin liburannya. Aku juga merasa kurang. Oh iya. Karena nggak sih. kemana-mana juga. Iya, ya udah. Toh kita udah kayak liburan sih. Bekasi, Jakarta, Tangerang, kurang antar kota, antar provinsi, apalagi ya. Thank you Kakak Gita udah mau sharing-sharing di sini. Sama-sama, terima kasih Dira. Iya, semoga di minggu depan kita akan bahas yang jauh lebih menarik lagi. Dan teman Indika kalau pengen tanya-tanya bahas ini dong, bahas ini, boleh banget. Kamu langsung aja kirim nih mau bahas apa di 0855 900 9160. Itu dia tadi obrolan bersama dengan Gita Argisa Smita dari Integrita. Kita bakal terus bahas financial cuma di setiap hari Senin dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Financial Talk Indika Sore. Supported by Integrita.